semuanya, saya Agnes Leliana Talunohi. Saya Abdul Mahdud. Saya Luis Greser. Saya Elisa Kamlensite. Kami kelompok 1. Dalam video kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Fungsi Komunikasi Bisnis yang diampu oleh Ibu Niscaya Istiqom MSI. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa sih itu artinya komunikasi bisnis. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan agar pesan tersebut bisa dimengerti dan mendapatkan respon yang sangat baik. Sedangkan bisnis adalah suatu kegiatan menjual barang ataupun jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jadi kalau kita gabungkan, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan, informasi, maupun pertukaran ide ataupun gagasan dengan tujuan agar keberhasilan dari organisasi tersebut bisa tercapai. Yang kedua, mengapa sih komunikasi bisnis itu sangat diperlukan? Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa komunikasi bisnis itu sangat diperlukan. Yang pertama, dapat membantu kelancaran operasional bisnis, yang artinya bahwa komunikasi itu dapat membantu kelancaran sehari-hari di dalam perusahaan, seperti memberi tugas, membagi tugas antar karyawan, ataupun koordinasi antar tim. Yang kedua, dapat membangun hubungan baik secara internal maupun eksternal, yang artinya bahwa komunikasi itu dapat membantu hubungan secara internal atau di dalam perusahaan, seperti hubungan antara karyawan dengan atasan. Dapat membantu hubungan secara eksternal ataupun di luar perusahaan, contohnya seperti pelanggan maupun mitra bisnis. Yang ketiga, dapat membantu pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang sangat jelas, tentunya perusahaan akan cepat mendapatkan suatu informasi sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Baik, kita akan membahas fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama, fungsi informatif komunikasi. Fungsi ini sangat krusial dalam komunikasi karena memastikan penyampaian informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Ketepatan dan kecepatan informasi sangat penting untuk mengantisipasi perubahan pasar, peluang bisnis maupun tantangan yang dihadapi. Baik, contohnya yaitu menyampaikan visi dan misi perusahaan. Ini adalah proses mengkomunikasikan tujuan jangka panjang atau visi dan langkah-langkah strategis atau misi perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk satu, menginspirasi, yaitu untuk memotivasi karyawan
sebuah organisasi. Kenapa? Karena dalam sebuah organisasi, koordinasi ini bisa membantu setiap bagian-bagian di dalamnya berjalan dengan baik dan beriring. Jadi tidak ada tugas yang bentrok atau membingungkan anggotanya. Contohnya, komunikasi antar divisi, penyusunan jadwal kerja, pembagian peran, atau sekedar memberikan feedback. Tanpa koordinasi, dapat menyebabkan mandek atau malah tidak tercapai. Selanjutnya ada emotif. Emotif berfokus pada perasaan, emosi, dan sikap dalam komunikasi bisnis. Jadi pada komunikasi bisnis ini bukan hanya soal logika atau soal data, tapi juga bagaimana cara kita bisa membuat orang merasa terhubung secara emosional. Misalnya, waktu membuat iklan kadang bukan fitur produk yang kita jual, tetapi perasaan yang ditanamkan ke penonton. Itulah kekuatan komunikasi emotif. Baik, kita sudah ada pada slide terakhir. Di sini kita akan membahas rangkuman dari semua yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tanpa komunikasi yang jelas, tujuan bisnis akan susah tercapai. Bukan soal menyampaikan informasi saja, tapi juga bagaimana kita mempersuasi, mengontrol, membangun emosi, dan mengkoordinasi semua bagian agar tetap selaras. Kelima fungsi komunikasi ini yaitu informatif, persuasif, kontrol, emotif, dan koordinasi itu saling melengkapi. Mereka nggak bisa berdiri sendiri. Makanya, komunikasi dalam bisnis itu bukan hanya alat bantu, tapi udah jadi bagian strategis yang menentukan sebuah organisasi berhasil atau tidak. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan menjadi insight untuk kamu memahami komunikasi dalam bisnis.